Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Selamat Andriani, NIM 343020000005 dari PGSD 5B. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif saya yang berjudul Analisis Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 1 Kudus. Jadi, dalam presentasi kali ini saya akan membahas 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, ada latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 yaitu kajian pustaka, ada kajian teori. Kajian teori yang saya pilih ada 3, yaitu peran guru, kesulitan belajar, faktor penyebab kesulitan belajar. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Bab 3, metode penelitian, ada desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis, dan pengujian keabsahan data. Bab 1, latar belakang. Kata belajar merupakan hal yang akrab kita dengar. Belajar tidak mengenal usia, dari kecil hingga dewasa kita mampu belajar. Dalam lingkup sekolah dasar, belajar berarti proses interaksi antara guru dengan siswa yang dilakukan secara sadar dan terencana, yang dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan siswa. Kalimat ini saya kutip dari buku yang ditulis oleh Bapak Afandi pada tahun 2013. Belajar di dalam kelas dikenal dengan istilah pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, di sekolah dasar guru dan siswa mengharapkan hasil yang terbaik. Tentunya juga nilai yang terbaik. Siswa mengharapkan nilai yang memuaskan dan guru mengharapkan agar siswa berhasil dalam belajarnya. Namun di dalam kenyataannya, harapan itu belum tentu memperoleh hasil yang memuaskan karena terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi baik guru maupun siswa. Seperti halnya kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar ialah suatu keadaan di mana siswa kurang mampu menghadapi tuntunan yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan proses pembelajaran kurang maksimal sehingga hasil belajar yang didapatkan pun kurang memuaskan. Guru memiliki tanggung jawab yang besar untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas dalam rangka membantu proses belajar siswa. Untuk itu, guru harus memberikan perannya dalam penanganan khusus dan perhatian yang lebih kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Itu adalah latar belakang yang saya pilih karena dalam pembelajaran pasti ada kesulitan belajar. Nah, itu membutuhkan peran guru dalam menangani kesulitan belajar tersebut. Selanjutnya, fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang tadi, saya membuat 3 fokus penelitian, yaitu penelitian berfokus pada kesulitan-kesulitan belajar yang dialami siswa, penelitian mencari peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa, dan penelitian dilakukan pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 1 Kudus. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang berdasarkan pada latar belakang dan fokus penelitian yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa kelas 5 SDN 1 Kudus. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa kelas 5 SDN 1 Kudus. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama memberikan informasi bagi siswa mengenai kesulitan-kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang kedua, memberikan informasi kepada guru terkait peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang ketiga, memberikan informasi pada pembacanya terutama dapat menjadikan referensi atau bahan kajian bagi dunia pendidikan berupa sebuah teori tentang peran guru terhadap kesulitan belajar siswa. Selanjutnya sudah masuk bab 2. Pada bab 2 ini
ada kajian teori yang saya pilih ada 3. Yang pertama yaitu peran guru. Jadi menurut Munawaroh dan Fawai tahun 2021 ada beberapa peran guru sebagai berikut, yaitu guru sebagai pengajar dan pendidik, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai evaluator. Nah, dari beberapa tugas dan peran guru tersebut, ada peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Guru harus memberikan penanganan khusus dan perhatian yang lebih kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar dibandingkan siswa yang tidak mengalami kesulitan belajar. Oleh sebab itu, guru memiliki peran penting dalam mengatasi kesulitan yang dialami oleh siswa. Karena pada hakikatnya, guru adalah orang tua kedua di lembaga sekolah. Kajian teori selanjutnya yaitu tentang kesulitan belajar. Belajar merupakan upaya pengembangan 3 ranah, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Proses belajar di kelas adalah kegiatan yang sangat kompleks. Siswa sendirilah yang menentukan terjadi atau tidak perbuatan belajar. Tidak seluruh harapan guru dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dalam proses belajar. Dalam proses belajar di kelas, siswa menghadapi persoalan-persoalan atau kesulitan baik secara internal atau eksternal pada diri siswa, sehingga menimbulkan adanya kesulitan belajar bagi siswa sekolah dasar. Kesulitan belajar merupakan suatu bentuk gangguan faktor fisik dan psikis yang meliputi pemahaman atau gangguan bahasa lisan atau tulisan yang muncul berbagai kemampuan tidak sempurna untuk mendengar, berpikir, berbicara, membaca, dan menulis. Seorang siswa dapat diduga mengalami kesulitan belajar bila peserta didik yang bersangkutan menunjukkan kegagalan atau tidak dapat mencapai tujuan belajar yang ditetapkan dalam pembelajaran. Maka dari itu, kesulitan belajar merupakan suatu gejala yang sering dihadapi oleh seorang guru, dan guru bertanggung jawab untuk mengatasinya. Hendaknya dalam mengatasi kesulitan belajar siswa, seorang guru harus mencari tahu permasalahan dan faktor penyebab agar ditemukan solusi yang tepat. Selanjutnya, kajian teori yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama ada faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri siswa, misalnya faktor fisiologis atau fisik dan faktor psikologis siswa. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa, misalnya bisa berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Nah, dalam bab 2 tentunya ada penelitian yang relevan. Penelitian tentang peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa telah banyak dilakukan, dikaji, dan diteliti oleh pakar. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh, yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan pada tahun 2021 tentang peran guru kelas dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh dan Fawai pada tahun 2021 tentang peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya, yang ketiga, ada penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan pada tahun 2021 tentang peran guru kelas dalam mengatasi kesulitan belajar siswa melalui bimbingan konseling. Yang keempat, ada penelitian yang dilakukan oleh Munirah pada 2018 tentang the role of teaching in overcoming students learning in difficulty. Nah, selanjutnya desain penelitian. Part ini sudah masuk bab 3. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif ini, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara triangulasi gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif dipilih karena permasalahan belum jelas sehingga tidak memungkinkan data pada situasi ini dijaring dengan metode penelitian kuantitatif. Penggunaan metode ini lebih mampu mendekatkan peneliti dengan objek yang dikaji.
Sebab peneliti langsung mengamati objek yang dikaji, dengan kata lain peneliti bertindak sebagai alat utama atau research instrument. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi secara mendalam mengenai peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah dasar. Pengambilan data dalam ini melalui informan yang yaitu guru dan siswa. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitian ini bertempat di SDN 1 Kudus dan waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022 dan 2023. Selanjutnya yaitu sumber data penelitian. Pada penelitian kualitatif menekankan pada makna dan lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitatifnya, dan tetap memandang data kuantitas sebagai fenomena untuk mendukung analisis kualitatif bagi pemantapan makna sebagai simpulan akhir penelitian. Pada penelitian kualitatif, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara pervasif dan snowball sampling. Penentuan sampel sumber data pada penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang kemudian setelah penelitian di lapangan. Sumber data awal diperoleh dari siswa kelas 5 SDN 1 Kudus yang berjumlah 50 orang dan guru yang mengajar di kelas 5 SDN 1 Kudus. Sumber data lain bisa berasal dari peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, gambar, dan rekaman, serta dokumen. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini akan menggabungkan kedua teknik sumber, yaitu wawancara pada siswa kelas 5 SDN 1 Kudus dan guru yang mengajar di kelas 5 SDN 1 Kudus. Wawancara mendalam yang dilakukan menggunakan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara tidak secara formal terstruktur. Wawancara mendalam dapat dilakukan pada waktu dan kondisi konteks yang dianggap paling tepat guna mendapat data yang rinci, jujur, dan mendalam. Selanjutnya yaitu bab 3 instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama yaitu peneliti. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pertanyaan wawancara kepada objek penelitian, yaitu siswa kelas 5 SDN 1 Kudus dan guru yang mengajar di kelas 5 SDN 1 Kudus yang peneliti pilih menjadi sampel dalam penelitian yang divalidasi. Berikut adalah instrumen yang digunakan. Jadi, yang sebelah paling kiri itu ada kisi-kisi pedoman wawancara untuk siswa. Untuk siswa itu indikatornya ada 3, faktor internal, subindikatornya ada kondisi tubuh dan mental, kecerdasan siswa, sikap siswa dalam pembelajaran, minat siswa terhadap pembelajaran, dan kebiasaan siswa saat belajar. Lalu ada faktor eksternal, yaitu perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar siswa, kondisi lingkungan, hubungan guru dengan siswa, media, alat penunjang pembelajaran yang tersedia, kondisi sekolah, dan ruang kelas. Dan ada faktor lain yaitu ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran, kesulitan dalam pembelajaran, kesiapan siswa dalam pembelajaran. Nah, di sampingnya itu terdapat pedoman wawancara kepada siswa. Jumlah pertanyaannya ada 22 pertanyaan. Nah, di samping kanannya itu ada kisi-kisi pedoman wawancara untuk guru kelas. Itu terdapat variabelnya, ada faktor kesulitan belajar, indikatornya ada 3, yaitu faktor internal, eksternal, dan faktor lain, sama seperti indikator pada kisi-kisi pedoman wawancara untuk siswa. Tetapi pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara kepada guru ini ada sejumlah 26 pertanyaan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Teknik analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu sebelum di lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan.
Nah, teknik analisis data yang digunakan selama di lapangan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Analisis data Miles dan Huberman terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya, pengujian keabsahan data. Pengujian keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian data dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Ada dari Bapak Afandi, ada Harahap, ada dari Munawaroh, Munirah, Novita Sari, Telo, Sari, Susanti, Tusturi, dan Utami. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan yang saya lakukan. Berikut adalah scan barcode untuk mendownload proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.